Halo sahabat retail, balik lagi bersama gue Ronald di channel gue yang banyak membahas tentang dunia retail. Oke, pada video kali ini, jadi gue mau melanjutkan pembahasan gue mengenai video sebelumnya. Jadi video sebelumnya gue membahas tentang dampak corona di dalam dunia retail itu seperti apa. Jadi di sini gue akan bahas bukan seperti video sebelumnya, yaitu kalau video sebelumnya itu lebih membicarakan kira-kira bakal jadi seperti apa. Tapi kalau video yang sekarang yang akan gue bahas itu lebih ke bagaimana kita menyikapi atau hal-hal apa yang kita bisa lakukan di situasi seperti ini. Upaya-upaya sahabat retail yang bisa lakukan adalah yang pertama yang gue bisa kasih masukan, yaitu mulai mendigitalisasi usaha teman-teman semua. Jadi usaha warung teman-teman bisa digitalisasi melalui media digital, internet, teknologi atau apapun itu, ya teman-teman bisa memakai e-commerce untuk buat warung teman-teman bisa dilihat banyak orang, dan teman-teman bisa menjual produk bukan cuma di sekitar tapi di lingkup dunia online gitu. Karena new normal ini memaksakan kita tidak harus datang ke lokasi, tapi kita bisa lihat produk teman-teman melalui online. Kenapa tidak teman-teman mendigitalisasi usaha teman-teman untuk bisa lebih maju di era seperti ini. Oke. Nah, yang kedua, mulai menerima pelayanan antar ke rumah jika memungkinkan. Jadi apa salahnya sih teman-teman bisa melayani pengiriman ke rumah? Jadi ketika orang melihat produk teman-teman secara digital atau di website atau di apps dan mereka bisa pesen, nah teman-teman bisa melakukan pengantaran atau layanan berupa antar ke rumah supaya mereka nggak perlu datang langsung ke lokasi. Nah, mungkin ada beberapa hal yang akan menjadi kendala, yaitu jika teman-teman di sini jaga warung atau toko atau tempat usaha teman-teman sendiri. Nah, gimana cara supaya teman-teman bisa mengantar barang ini ke rumah? Yang pertama itu adalah teman-teman merekrut orang yang khusus untuk mengantar. Nah, teman-teman bisa merekrut, jadi teman-teman harus mikirin gaji karyawannya berapa. Kalau teman-teman nggak mau cari gaji, nggak mau menggaji, teman-teman bisa memakai anggota keluarga untuk membantu tersebut dan bisa memberikan fee atau memberikan istilahnya bonus, karena otomatis ketika konsumen mau memakai jasa untuk diantar ke rumah, jadi teman-teman bisa melakukan charge biaya pengiriman. Jadi dari biaya pengiriman teman-teman bisa bayar gaji, atau bisa bayar saudara, atau bisa bayar anak, adik, kakak, seperti itu. Nah, pilihan yang kedua itu yaitu teman-teman memakai jasa ojek online. Teman-teman bisa memakai jasa ojek online untuk melakukan pengiriman ke rumah konsumen. Jadi ini salah satu alternatif juga untuk melayani pesan antar gitu. Jadi pesan melalui media online yaitu tahap pertama, dan kedua yaitu teman-teman bisa melayani pengiriman ke rumah melalui pemesanan online. Oke, mungkin menurut gua dua solusi itu bisa menjadi salah satu pertimbangan buat teman-teman, solusi untuk mengantar pesanan ke rumah. Dan yang ketiga, mulailah menerima pembayaran non-tunai. Nah, supaya pelanggan memiliki banyak pilihan. Jadi, karena di era seperti ini, pemerintah juga udah mulai gencar-gencar untuk membuat pembayaran atau mensupport pembayaran non-tunai, menggantikan uang kertas menjadi uang digital. Nah, ini teman-teman juga bisa melakukan itu dengan cara teman-teman memasang sistem pembayaran non-tunai di toko, warung, atau usaha teman-teman semua. Nah, ini berfungsi untuk memberikan pilihan buat konsumen yang jika ingin melakukan pemesanan online terus ingin membayar melalui media digital, mereka bisa. Atau ada konsumen yang datang ke warung teman-teman tapi tidak punya uang cash, tapi mereka punya saldo di digital, mereka juga bisa melakukan transaksi atau pembelian di toko teman-teman semua. Nah, ini menurut gua satu hal yang baik, karena juga menurut gua perpindahan virus dari uang kertas itu juga lumayan besar. Jadi teman-teman bisa mengganti uang dari uang kertas ke uang digital supaya tidak ada interaksi atau tidak saling bersentuhan. Nah, tapi ini juga bisa jadi satu
pertimbangan atau masukan yang nggak harus teman-teman lakukan juga sih. Jika teman-teman memiliki skala yang cukup besar, yaitu teman-teman usahanya minimarket atau toko grosir, teman-teman bisa melakukan request kepada bank-bank terkait untuk menyediakan mesin edisi. Nah, untuk pembayaran non tunai, jadi pembayaran bisa berupa kartu atau tap cash atau poin atau seperti apalah gitu yang tidak menggunakan uang tunai. Nah, di sini gue hanya cuma bisa memberikan saran buat teman-teman semua. Gue nggak bisa memaksakan ide gue untuk teman-teman terima, nggak. Tapi ini hanya sekedar gue sharing ke teman-teman buat supaya teman-teman juga bisa lebih open ke teknologi atau ke digitalisasi dan ke uang digital, supaya teman-teman juga bisa survive dan bisa bangkit di era seperti ini. Karena menurut gua kedepannya segala sesuatu akan menjadi lebih berbeda, gaya hidup kita jadi lebih berbeda, bergeser, mulai dari kita cara menyapa orang, menggunakan salaman, sekarang kita sudah sulit untuk menggunakan itu. Dan menurut gua teman-teman juga harus mempertimbangkan cara-cara tradisional dalam menerapkan keusaha sekarang harus membuat menjadi lebih modern untuk usaha teman-teman semua. Oke, gue ada banyak keterbatasan. Gue say thank you buat teman-teman yang sudah subscribe, sehingga bener-bener subscribe sekarang gue udah lebih dari 5.000, dan gue pengen terus berbagi buat teman-teman supaya teman-teman terus mendapatkan ilmu baru dari apa yang gue dapat, gue bisa sharingkan. Nah, untuk beberapa pertanyaan mungkin bisa teman-teman tulis di kolom komentar, dan teman-teman bisa subscribe video ini supaya terus gue bisa semangat lagi untuk berbagi masalah retail, dunia usaha, atau mungkin ke depan bakal masalah investasi. Nah, see you guys, sampai di sini video gue. Gue berharap video ini bermanfaat buat teman-teman. See you, bye-bye.